Hai 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 semuanya. Akhirnya kita berjumpa lagi nih setelah satu semester, satu dekade kita tidak bertemu. Kira-kira teman-teman masih inget gak nih? Masih saling inget sama teman-temannya gak nih? Mungkin inget ya, tapi kalau sama aku mungkin bisa jadi lupa. Maka dari itu mungkin kita kenalan ulang gak sih? Oke, aku mau kenalan tapi pakai pantun kali ya, biar asik ya. Nanti kalau misalnya aku lagi pantun, kalian boleh banget jawab cakep. Oke, ramein. Oke, jalan-jalan membawa parcel. Cakep. Hai, kenalin lagi. Aku Michelle. Oke, and welcome back to CDT ITB 2023 Character Development Training Season 2 dengan tema integritas. Nah, jadi kan kemarin kita di pertemuan pertama, pas kalian sebelum masuk-masuk nih, kayak awal-awal semester banget nih, itu kan kita udah pernah singgung ya, kita itu si CDT itu mau membahas tentang air. Nah, kemarin itu kita udah sempat membahas tentang adaptif. Yang kedua ini, kita ada di poin I-nya nih, yaitu integritas. Nah, udah nggak sabar nggak sih kita next aja kali ya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih di CDT season 2 tuh ngapain aja? Jadi itu dibagi menjadi 3 modul. Nah, ada modul pertama yaitu membahas tentang studi kasus, tentang pencarian soal mengapa. Pasti teman-teman sering banget kan kayak bertanya-tanya tentang suatu hal tuh terjadi itu karena apa, mengapa, mengapa itu banyak banget harusnya. Terus yang modul 2 itu ada simulasinya nih tentang arti mencari dan menyelaraskan. Dan yang ketiga, modul tiganya itu ada tentang project learning-nya itu tentang pahami ihwal diri dan rezeki gitu. Nah, next, tapi sebelum itu, kita harus juga bisa membuktikan komitmen kita nih dengan apa ya? Kita harus bisa berkomitmen dengan jeng 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 kontrak belajar. Nah, jadi kalau misal teman-teman tahu, biar antara pihak satu dengan yang lainnya mengalami persetujuan juga antara kedua belah pihak dan nggak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kita harus memiliki kontrak belajar dulu kan. Nah, di sini ada isi-isi dari kontrak belajarnya nih teman-teman. Teman-teman boleh banget ambil kertas dan alat tulisnya, terus bisa tulis semua 7 poin-poin dari kontrak belajar ini di kertas kalian masing-masing dan di bawahnya dengan diberikan tanda tangan trainee. Terus nanti teman-teman boleh dikumpulin ke aku. Oke, next. Nah, untuk mengawali acara dengan ceria, yuk mainkan games beradu kata dengan ria. Nah, mumpung masih pagi-pagi nih, mungkin teman-teman masih banyak yang ngantuk, jadi kita mungkin main games dulu kali ya, biar melatih semangat kita, biar semakin membara nih nanti semakin siangnya juga. Nah, yang pertama itu adalah games beradu kata. Tata caranya itu yang pertama, trainer atau aku akan melontarkan sebuah kata. Yang kedua, peserta harus melanjutkan kata dari trainer. Nah, lalu kata yang dilontarkan akan dirangkai menjadi sebuah cerita dan peserta hanya diperbolehkan menyebutkan satu kata yang tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, nanti kita ini akan melakukan games ini sampai seluruh peserta menyebutkan kata. Jadi misalnya aku kasih kata saya. Nah, nanti teman-teman, misalnya aku tunjuk salah satu dari kalian, kalian harus melanjutkan kata yang aku udah bikin tadi saya, dan cuma harus menambahkan satu kata aja nih, tapi katanya itu nggak boleh sama sama teman-teman yang sebelumnya ucapkan. Jadi kayak kita menyusun kata gitu ya, simpelnya. Yuk kita main aja langsung. It's time to begin. Yeay, ayo kita mulai dari kamu dulu kali ya. Next. Nah, tadi kan kita udah main games nih teman-teman dan teman-teman juga kayaknya udah mulai semangat banget nih. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya mulai ke modul pertama kita nih tentang pencarian soal mengapa. Next. Nah, jadi di sini aku ada video dulu nih buat teman-teman simak dan kita nanti akan nonton video ini dulu ya. Yuk kita play. Oke, jadi tadi kan kita udah nonton ada 2 video yang teman-teman tonton ya. Jadi kalau nggak salah tuh satu videonya teman-teman udah tonton dulu dijadiin tugas di rumah dan tadi itu video yang keduanya. Nah, jadi ada dari kasus 2 kasus video itu nanti kita bakal dibagi nih untuk teman-teman yang kelompok 1 sampai 3 nih. Ini yang jadi pertanyaannya itu dari soal 1 sampai 3 di
selayar sini ya, yang apa apa sih tanggapan kamu soal Rocky, Genta, dan Taski yang begitu dan sampai nomor tiganya. Ini untuk kelompok 1 sampai 3 dan selanjutnya untuk kelompok 4 sampai 6 boleh menanggapi kasus duanya nih untuk dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti kita bisa diskusin bareng-bareng. Oke, teman, silakan mengerjakan dengan kelompok masing-masing. Nah, jadi brainstorming time. Aku bakal kasih teman-teman waktu 10 menit untuk berdiskusi. Oke, next. Nah, tadi kan kita semua udah diskusi, pasti teman-teman semua udah punya pendapat yang bagus-bagus banget nih. Nah, sekarang itu saatnya untuk menyampaikan hasil diskusimu dalam 3 menit. Mungkin kita bakal ambil perwakilan-perwakilan kelompok di antara kelompok 1 sampai 3, cukup satu kelompok aja yang maju, dan kelompok 4 sampai 6 cukup satu kelompok juga yang maju. Nah, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang mau maju? Wah, kayaknya teman-teman semua excited excited semua ya. Nah, sebelumnya aku ada video lagi nih. Yuk kita nonton video berikut ini dulu. Nah, aku play dulu ya teman-teman, bisa simak video ini. Oke, jadi dari yang tadi kita udah tonton videonya, pasti teman-teman udah mulai kebayang juga ya tentang video-video tadi yang baik dari kasus pertama maupun ke kasus kedua. Jadi di antara video-video tersebut emang kita itu pengen mempelajari tentang integritas karena dari integritas itu sendiri ada banyak nih nilai-nilainya, ada 6 nih yang di layar ini. Yang pertama itu ada honesty atau kejujuran, yang kedua ada trust atau kepercayaan, yang ketiga fairness atau keadilan, yang keempat respect atau menghargai, yang kelima responsibility atau tanggung jawab, dan yang keenam itu courage atau keberanian. Nah, kira-kira dari teman-teman semua udah merasa berintegritas gak nih dalam menjalani kehidupannya sehari-hari? Nah, tadi kan kita udah diskusi juga nih tentang video 1 dan 2 dan teman-teman juga udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing videonya. Nah, kira-kira menurut kalian tuh kasus 1 berintegritas atau enggak nih? Dan gimana alasannya? Kira-kira aku tanya dulu kali ya untuk kasus 1, berintegritas atau enggak nih? Oh, kayaknya lebih banyak teman-teman yang jawab enggak ya. Alasannya tuh karena apa nih kira-kira teman-teman? Mungkin ada satu orang yang mau maju untuk menjelaskan. Oke, bagus banget nih alasan-alasan yang kamu kasih juga. Nah, selanjutnya itu untuk yang ke kasus 2. Menurut teman-teman, dia tuh berintegritas gak nih? Oh, enggak juga. Kira-kira menurut teman-teman apa sih alasannya? Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi, dari kasus 1 dan kasus 2 yang teman-teman berikan juga udah bener-bener banget, banget, bagus-bagus banget alasan-alasan yang kalian berikan. Lanjut, teks. Jadi, kesimpulannya menurut teman-teman, integritas itu apa sih? Nah, bener banget nih, teman-teman. Integritas itu adalah keselarasan antara apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Oke, teman-teman boleh ikutin apa yang aku gerakin ya. Coba ya, teman-teman bareng-bareng ya. Integritas itu adalah keselarasan antara apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Yeay. Keren banget sih teman-teman. Udah semua udah paham. Kayaknya sampai modul terakhir juga teman-teman udah hatam sih. Oke, kita next kali ya. Nah, ini adalah important nih, penting nih. Teman-teman juga tadi udah bener banget juga apa yang kalian kasih tahu, yaitu integritas itu merupakan konsistensi dan keselarasan seseorang antara perkataan, perbuatan, dan nilai yang dianut. Nah, dasar atau kompas kita dalam menjalani kehidupan itu tuh merupakan why-nya. Kayak kenapa sih integritas itu dibutuhkan? Ya karena itu adalah sebagai dasar kita atau kompas kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gitu. Next. Nah, jadi teman-teman udah paham kan nih tentang arti soal mengapa? Oke, mungkin kita lanjut gak sih? Nah, lanjut selesai juga di modul 1 nih. Kita akan lanjut ke modul 2 tentang arti mencari dan menyelaraskan.
Next. Nah, kita bakal main games lagi nih teman-teman. Mungkin hari ini bakal banyak games kali ya. Dan gamesnya tuh menurut aku seru-seru banget sih. Jadi kayak pasti kalian having fun selama keberjalanan day hari ini. Mari bermain buat gambar dan temukan hidden rules. Nah, gimana sih tata cara permainannya? Jadi, dalam permainan ini tadi kan kita udah bentuk kelompok nih ya. Nah, dari kelompok 1 sampai 6 dan masing-masing dari kalian itu berisikan 5 orang. Nah, jadi dalam satu kelompok itu berisikan 5 orang. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin kelebihan itu nggak apa-apa banget kalau misalnya 6 orang. Tapi kalau misalnya kalian mungkin cuma 4 orang, boleh juga bergabung dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, selanjutnya setiap anggota akan diberikan dengan inisial P1, P2, P3 hingga P5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, nanti setiap anggota itu akan memiliki perannya masing-masing dan setiap kelompok bertugas untuk menggambar suatu gambar yang akan diberikan kepada trainer. Jadi nanti aku bakal ngasih sebuah pola buat teman-teman gambarin dan mungkin kalian juga belum terlalu jelas gitu kan tentang permainannya. Nah, ini akan aku jelaskan nih. Jadi untuk teman-teman yang berisikan 5 orang itu nanti dari masing-masing role-nya kalian harus menentukan kalian mau ada di eh, role yang berapa nih. Misalnya ada P1, P2, dan P3. Nah, untuk peran P1, P2, P3 ini itu berperan untuk menggambar potongan gambar. Nah, untuk si P4-nya ini nih akan mengarahkan P1 dan P3 untuk dan memperhatikan P5 itu kelompok lain. Jadi kayak si P4-nya itu tuh bisa juga buat kayak ngasih instruksi instruksi ke P1 sampai 3. Terus juga kita karena diawasi oleh si P5, kita tuh juga bisa ngeliat nih si P5-nya kayak memperhatikan gimana sih gerak-gerik dia gitu-gitu. Nah, lanjut yang untuk P5 itu eh, dia itu bertugas untuk mengawasi hidden rules di kelompok lain. Nah, misalnya dari pembagian ini aku udah bagi nih, misalnya si P5 ke kelompok 1 akan mengawasi kelompok 2 sampai seterusnya. Misalnya ke P5 kelompok 8 itu akan mengawasi kelompok 1. Nah, mungkin karena di kelas ini ada 8 kelompok, jadi pembagiannya seperti itu nih. Terus lanjut, kira-kira teman-teman udah ngerti dengan permainan ini? Jadi mungkin aku jelasin secara gambaran besarnya dulu kali ya. Misalnya ada P1 sampai P5 nih. Dari masing-masing 5 orang itu ambil peranannya masing-masing. Nah, dari P1 sampai P3, kalian itu bertugas untuk menggambar potongan gambar yang akan aku tampilkan di layar nanti. Nah, untuk si P4-nya itu, kalian bertugas untuk ngarahin eh, menggambar pola untuk P3 sama P1 sampai P3-nya nih. Dan kalian juga bertugas untuk memperhatikan P5 yang akan mengawasi kelompok kalian karena si P5 ini bertugas untuk mengawasi hidden rules di kelompok lain. Jadi misalnya dia itu si P5-nya itu mengawasi kelompok, kita ambil kasus yang poin 1, P5 kelompok 1 mengawasi kelompok 2. Nah, si P5 kelompok 1-nya itu ketika mengawasi kelompok 2, dia bisa lihat nih kira-kira dari kelompok 2 tersebut tuh dia tuh si kelompok 2-nya menyebutkan hidden rules yang dilanggarnya itu enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman di kelompok 2 itu melanggar, si P5 kelompok 1-nya ini bisa menempelkan kalian seperti post-it di sekitar area muka kalian. Dan nantinya kalau misal dari masing-masing orang udah tertempel post-it sebanyak 10, nanti si pemain tersebut akan nge-freeze nih. Jadi kayak dia nggak bisa gerak dan nggak bisa melanjutkan gambar potongannya. Gitu, teman-teman. Nah, setiap P5 dari setiap kelompok akan diberitahukan hidden rules dan untuk P5-nya ini bisa ikutin partnerku ya dan jangan beritahu siapapun atau kamu akan celaka. Next. Jadi tadi mungkin biar kalian makin kebayang lagi, aku bakal kasih ilustrasinya nih untuk P1 sampai P3-nya itu kan ada sebanyak 3 orang. Nah, P1 sampai P3-nya itu bakal memegang tali yang akan dihubungkan dengan satu spidol untuk menggambar. Jadi bukan asal langsung menggambar pakai spidol aja nih, tapi ada tantangannya. Next. Nah, untuk P4-nya ini bertugas untuk mengobservasi P1 hingga P3 dan memperingati perilaku kelompoknya yang diperingati oleh pengawas. Dan
Kalian ini kalau bisa menyelesaikan gambarnya ya. Jadi kayak nanti polanya bakal aku kasih juga di layar. Jadi teman-teman harus siap-siap aja sebagai menang. Nah, next. Nah, jadi untuk P5 ini akan mengawasi P1 sampai P4 pada kelompok lainnya dan memperhatikan hidden rules-nya. Gitu, teman-teman. Next, yuk, karena teman-teman udah mulai ngerti juga, kita langsung aja mulai permainannya. Oke, jadi setiap kayak 5 dari setiap kelompok akan diberitahukan hidden rules. Dan ini adalah pola yang harus kalian gambar menggunakan spidol dan tali-tali tadi. Nah, untuk P4 itu menemani P1 dan P3, P1, P2, dan P3. Dan P5-nya itu mengawasi kelompok lainnya. Oke, teman-teman boleh langsung aja dimulai. Nah, tadi kita udah bermain ya. Lumayan heboh, kacau juga ya tadi. Kayaknya teman-teman pada teriak-teriak karena kebingungan gak sih? Kira-kira kayak hidden rules itu sebenarnya apa sih? Nah, teman-teman kira-kira ada nggak nih dari perwakilan kelompoknya yang udah tahu hidden rules-nya tuh apa aja? Boleh dong maju satu kelompok. Oke, jadi tadi bener banget hidden rules yang udah teman-teman kasih tahu. Nah, ini selanjutnya adalah ayo kita tilik lebih lanjut. Nah, tadi di sini aku punya 3 pertanyaan nih. Kalau yang berhasil menebak tadi, kira-kira strateginya tuh gimana sih supaya bisa dengan benar? Terus juga kira-kira apa sih kendala yang dialami atau dirasakan saat menebak hidden rules-nya? Dan yang ketiga, menurut teman-teman, sebenarnya penting gak sih untuk mencari tahu hidden rules? Dan menurut teman-teman tuh kenapa kita perlu mencari tahu hidden rules ini gitu? Kita next. Nah, tadi teman-teman juga udah sempat jawab ya ketika pertanyaan tadi dan semuanya bagus-bagus banget jawabannya. Dan kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa aja pelajaran yang bisa diambil? Jadi pelajarannya itu memang di kehidupan bermasyarakat atau di norma-norma yang ada di masyarakat. Emang tidak semuanya itu tertulis. Jadi ada juga beberapa peraturan-peraturan tidak tertulis dan tapi itu kita tetap harus bisa mematuhi gitu. Misalnya, contohnya, kita harus menghormati dosen atau kita harus salam sama dosen atau menyapa dosen ketika lagi berpapasan. Kira-kira norma-norma kayak gitu ada nggak sih yang tertulisnya? Nggak ada kan? Jadi kayak memang terkadang di dunia itu tuh kayak ada beberapa peraturan-peraturan yang tidak tertulis, tapi kita juga harus tetap mematuhinya gitu. Oke, next. Nah, ini dia yang tadi udah aku kasih tahu, yaitu ada norma yang berlaku, tapi seringkali tidak tertulis. Benar banget yang teman-teman tadi kasih tahu. Next. Nah, caranya itu yang ini aku ada salah satu, kita bahas dulu kali ya teman-teman. Aktif mencarinya, yaitu perilaku ataupun sikap-sikap yang melanggar norma. Jadi kayak dengan kita aktif mencari norma-norma yang tidak tertulis tersebut, kita tuh bisa menyesuaikan perilaku dan sikap-sikap kita agar tidak melanggar norma-norma gitu. Nah, next. Jadi kita ada refleksian sedikit nih. Mari berefleksi. Nah, ada 3 pertanyaan juga nih teman-teman, yaitu apa sih kesulitan dalam membuat pola tersebut yang tadi udah aku tampilin tadi nih, yang teman-teman mainin. Dan yang kedua, gimana sih strateginya sehingga bisa berhasil membuat pola yang sesuai. Dan supaya berhasil, apa yang harus dilakukan? Mungkin dari teman-teman perwakilannya juga ada yang mau maju, boleh banget nih teman-teman. Oke, next. Kira-kira hubungannya dengan integritas apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih hubungannya? Oke, jadi di sini itu ada 3 tali. Terus dari 3 tali itu ada 3 dimensi integritas. Nah, 3 dimensi integritas itu tuh apa sih? Yang tadi udah kita bahas juga nih teman-teman, yaitu ucapan, perbuatan, dan belief atau kepercayaan. Gitu. Dari pola-pola tali dan spidol yang kita susun tadi, pasti kan kita juga ada 3 nilai-nilai yang kita pegang teguh. Jadi kalau misalnya 3 nilai tersebut itu tuh bisa
Si spidol itu tuh bisa kepegang dengan keras erat dan bisa nulis dengan mudah kalau misalnya ketiga dimensi integritas itu bisa dipegang dengan teguh ketiga-tiganya. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang longgar aja, pasti akan kurang nih, bakal hasilnya nggak sesuai nih, nggak terlalu baik gitu. Next. Nah, lanjut. Ada tiga pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan integritasku? Soal pertama, pertama, kira-kira apa yang akan terjadi kalau ucapan kita nggak sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan? Yang kedua, apa yang akan terjadi kalau perilaku kita nggak sesuai dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita ucapkan? Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau apa yang kita yakini nggak sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan? Nah, dari teman-teman ini boleh banget diskusi buat sama kelompoknya masing-masing lagi nih. Aku akan kasih waktu sekitar 2 menit. Oke, next. Ini saatnya kita menyimpulkan, yaitu tentang hidden rules dan norma. Oke, jadi tadi kita udah sempat membahas juga ya teman-teman tentang si permainan sebelumnya. Nah, kita udah next lagi nih ke modul ketiga, yaitu modul terakhir pada hari ini. Dan pastinya teman-teman kayaknya udah makin gak sabar buat bermain-main lagi nih ya. Kayak udah pada muka-mukanya tuh sumringah terus gitu dari tadi. Seru banget kayaknya ya. Teman. Nah, lanjut, yang modul 3 ini membahas tentang rencana strategis untuk menjaga integritas. Next, sekarang kita isi worksheet yuk. Nah, selanjutnya ini ada worksheet dulu nih, teman-teman. Jadi, ada tujuan atau motivasi teman-teman. Jadi, kayak yang pertama tuh, tujuan aku mendapatkan hasil akademik yang baik itu contohnya. Yang pertama itu hasil eh, tujuan untuk mendapatkan hasil akademik yang baik tuh apa? Yang kedua, tujuan aku mengikuti organisasi atau kepanitiaan tuh apa? Dan tujuan aku melakukan bla 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 itu adalah bla 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 bla. Jadi kalian juga harus tahu nih tujuan awal kalian tuh apa sebelum kalian melakukan sesuatu. Next. Nah, kita juga harus berpikir rasional nih dari worksheet ini, jika aku terkendala karena bla 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 bla, maka aku akan bla 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 bla. Jika aku ingin melakukan hal yang di luar tujuanku, yang akan aku lakukan adalah bla 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 bla. Kendalikan impuls. Jadi teman-teman boleh banget ditulis juga di worksheetnya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku tampilin. Nah, next, ini ada komitmen, konsisten, dan disiplin. Komitmen itu dengan tujuan konsisten dan disiplin dalam melakukan suatu hal yang berlandaskan pada tujuan. Hal yang dapat mendukung diriku yang berkomitmen konsisten dan disiplin adalah bla 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 bla. Oke, jadi selanjutnya ini aku juga ada sesuai contoh-contohnya nih kayak jujur pada diri sendiri dan orang lain. Nah, misalnya nih, ada 3 kasus nih, A, B, C. Nah, caraku untuk memilah prioritas yang tentunya sesuai dengan tujuanku tuh, kita bikin dulu nih, kira-kira dari A, B, C ini, yang sesuai mana bisa ditaruh di atas, dan yang tidak sesuai mana bisa ditaruh di bawah. Nah, untuk worksheetnya juga, teman-teman bisa download di bit.ly/worksheet modul underscore integritas. Nah, dari itu teman-teman bisa lihat juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian isi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin aku kasih waktu sekitar 15 menit ya, teman-teman. Next. Oke, selanjutnya adalah berkreativitas dalam kelompokmu. Nah, jadi teman-teman semua bisa banget nih kan udah disuruh bawa ada karton sama ada pewarna-pewarnanya juga nih teman-teman, spidol, pensil warna krayon atau apapun itu. Nah, kalian bisa berkreativitas dengan kelompok kalian masing-masing dan bisa juga menumpahkan semua ide-ide yang telah kalian dapatkan hari ini. Oke, mungkin aku kasih waktu sekitar 15 menit ya, teman-teman. Next. Nah, karena tadi kalian juga udah sempat bikin posternya,
Jadi kalian bisa berkeliling dan buat catatan tentang kelebihan dan kekurangan tentang poster dan konten kelompok lain selama 15 menit ya. Jadi karena mungkin dalam satu kelompok itu ada 5 orang, nah 2 orang dari masing-masing perwakilannya itu bisa berkeliling dan buat catatan tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah selanjutnya 3 orangnya lagi bisa tetap berjaga di posternya masing-masing untuk menjelaskan apa yang telah kalian tumpahkan di poster tersebut ya, teman-teman. Aku kasih waktu selama 15 menit. Oke, jadi kalian udah berkeliling? Udah belum nih, teman-teman? Oke, semuanya jawabnya udah ya. Kira-kira apa aja sih yang kalian dapetin, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kelompok lain udah pada dicatat? Oke, kayaknya teman-teman udah pada excited banget ya. Terima kasih banget nih teman-teman tadi udah sempet nyemputin juga, udah sempet mengkritisi juga kayak tentang kelebihan dan kekurangan dari kelompok teman-teman kalian di sini semuanya dan dari yang aku dengar semuanya keren-keren banget dan yang aku lihat juga posternya tuh top-top markotop semua deh pokoknya udah nggak bisa diraguin lagi deh. Nah, after a long day, aku dapat banyak banget insight hari ini. Itu katanya Kim, Genta, sama Rocky. Nah, kira-kira teman-teman juga merasa nggak sih dapat banyak banget insight hari ini? Oke, kayaknya teman-teman memang udah pada mulai tercerahkan kali ya tentang si integritas ini. Nah, maka dari itu, jeng 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 jeng. Kegiatan hari ini cukup aja sampai di sini dan sampai jumpa di day selanjutnya CDT ITB 2023 Season 2. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini dan ditunggu besok hari dengan games-games lebih seru lagi deh. Jadi jangan lupa datang ya teman-teman. Terima kasih.